kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini di aula jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi dalam rangka menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi periode 2022-2026. Dan tak lupa salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, yang kami hormati Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Poltekkes Kemenkes Jambi, yang kami hormati Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dian Agustina Rozi MKes, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi, dan yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi periode 2022-2026 tanggal 12 Desember 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi dan surat keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang dibacakan oleh Bapak Kasubag Aduk Poltekkes Kemenkes Jambi kepada Bapak Kusyairi SEMPH, disilakan. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi nomor KP.03.03/4764/2022 tentang pemberhentian dari jabatan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, memberhentikan dengan hormat dari jabatan 1. Ahmad Dahlan SKM MKes sebagai Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Jambi periode 2018-2022. 2. Henry Boy SSIT MDSC sebagai Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Jambi periode 2018-2022. 3. Nurmisi SPD MKes sebagai Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Jambi periode 2018-2022.
disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Salinan dan seterusnya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 12 Desember 2022. Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi, Rusmimpong SPD MKes ditandatangani. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor KP.3.03/2803/2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat ke dalam jabatan 1. Fahrul Razi SKM MKM sebagai Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Jambi periode 2022-2026. 2. Neta Damayanti Eskep MKep sebagai Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Jambi periode 2022-2026. Ketiga, Gusti Lestari Handayani Aperpen MKes sebagai Wakil Direktur 3 Poltekkes Kemenkes Jambi periode 2022-2026 dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya. Salinan dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2022. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya ditandatangani. Terima kasih kepada Bapak Kasubagado. Pembacaan naskah pelantikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 12 bulan Desember tahun 2022, saya Rusmimpong, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi, dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru sebagai Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi periode 2022-2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Terima kasih. Pengambilan sumpah jabatan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi.
didampingi oleh pejabat rohaniawan. Kepada Bapak Dedi Trisma SHI dipersilakan untuk mengambil tempat. Naskah sumpah. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Disumpah dengan cara agama apa? Islam. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih. Penandatanganan naskah berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas oleh pengangkat dan pengambil sumpah disaksikan oleh Kasubag Adum Poltekkes Kemenkes Jambi dan Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Kepada nama yang saya sebutkan, dipersilakan untuk maju ke depan. Bapak Fahru Razi SKM MKM dan kepada Bapak Kusyairi dan Ibu Dian Agustina Rozi dipersilakan untuk mengambil tempat. Dilanjutkan dengan Ibu Neta Damayanti Astok MK.
Dilanjutkan dengan Ibu Gusti. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi kepada Bapak Ahmad Dahlan SKM Menkes, Bapak Henry Boy SSIT MDSC dan Ibu Nurmisi SPD Menkes. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Serah terima jabatan Wakil Direktur 1 Bapak Ahmad Dahlan SKM Menkes periode 2018-2022 dan Bapak Fahrul Razi SKM Menkes periode 2022-2026. Dilanjutkan penyerahan SK pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur 1. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Masih ada itu. Wakil Direktur 2 Bapak Henry Boy SSIT MDSC periode 2018-2022 kepada Ibu Neta Damayanti SKep MKep periode 2022-2026. Dilanjutkan dengan penyerahan SK pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur 2. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dilanjutkan dengan Wakil Direktur 3 Ibu Nurmisi SPD Menkes periode 2018-2022 kepada Ibu Gusti Lestari Handayani A Perpen Menkes 2022-2026.
Dilanjutkan dengan penyerahan SK pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kepada Bapak Ibu kami persilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi. Kepada Bapak Rusmiko Experience kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan sambutan dan arahan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada pelantikan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, Ibu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi atau yang mewakili, Bapak Kepala KKP Jambi, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, Bapak Ibu Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Kepala Pusat, Kepala Instalasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat melangsungkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kepada Wakil Direktur yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Jadikan jabatan yang kini dipercayakan kepada saudara sebagai pemicu untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan masyarakat. Kita tentu menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang harus diemban dan dilaksanakan dengan baik karena datang dari masyarakat yang memiliki harapan guna mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Demikian pula halnya keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan kinerja para pejabatnya. Oleh karena itu, saya minta adanya kerjasama yang solid, sinergis, tanggung jawab moral yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan ini. Pertahankan sistem dan hasil kerja yang sudah baik. Jangan ragu-ragu melaksanakan reformasi dan inovasi, namun dengan tetap dalam koridor hukum, bersikap terbuka, bersedia menerima kritik dari semua pihak. Sebagai ASN Kementerian Kesehatan, kita harus mengambil bagian dari suksesnya pelaksanaan 6 pilar transformasi di bidang kesehatan yang diusung Bapak Menteri Kesehatan, terutama transformasi sumber daya manusia kesehatan. Demikian halnya juga dengan transformasi Poltekkes Kemenkes, di mana kita menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pengelolaannya, kualitas SDM, dan kualitas program pendidikan dan output mahasiswa yang kita kelola harus mampu mengisi kekosongan tenaga kesehatan di semua tatanan pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, dan juga di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Di samping itu juga kita harus mendorong agar lulusan Poltekkes mampu bersaing di tingkat internasional. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
Pergantian wakil direktur merupakan tindak lanjut atas dilantiknya Direktur Politeknik Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Hal ini tentu saja jangan dipandang hanya sebagai siklus 4 tahunan saja, tetapi jadikan sebagai momentum evaluasi, berbenah diri dan organisasi, mengokohkan pijakan, menyempurnakan program yang sudah berjalan dengan baik, serta mendesain ulang program yang belum berjalan dengan optimal. Wakil direktur terpilih telah dipertimbangkan kompetensinya sehingga dipandang layak dan mampu untuk mengemban sebuah jabatan, bukan sekedar penempatan figur-figur pada posisi tertentu dan sangat jauh dari kesan suka atau tidak suka. Oleh karenanya, saya mohon kepada seluruh pegawai dan sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus mengawal program-program Kementerian Kesehatan agar terimplementasi dengan baik dan tetap berjalan pada koridor ketentuan perundang-undangan. Bapak dan Ibu pimpinan instansi daerah, perlu saya sampaikan bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes adalah satu unit pelaksana teknik Kementerian Kesehatan yang mengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi yang melakukan proses pembinaan, pembentukan dan pengembangan potensi dasar yang dimiliki oleh setiap mahasiswa agar dapat digunakan secara baik dan proporsional. Sebagai penyelenggara pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan kepada peserta didik haruslah dapat menjawab isu terkini pelayanan kesehatan, sehingga calon tenaga kesehatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari segi jumlah, jenis, dan mutunya, serta membentuk sikap lulusan yang berakhlak mulia dan bermoral tinggi. Hal tersebut di atas dilaksanakan sebagai upaya implementasi atas rencana strategis Kementerian Kesehatan, di mana salah satu tujuannya adalah terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Oleh karenanya, saya mohon kesediaan para pimpinan instansi di daerah selaku stakeholder kami untuk senantiasa memberikan dukungan kepada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan menghasilkan calon tenaga kesehatan yang bermutu dan berdaya saing untuk kemajuan pembangunan kesehatan di provinsi dan kota Jambi serta pembangunan kesehatan di Indonesia pada umumnya. Para pejabat yang baru dilantik, tantangan yang dihadapi Politeknik Kesehatan tidak hanya terbatas pada tanggung jawab tersebut di atas. Kita dituntut untuk mengelola anggaran yang terbatas secara cerdas, kreatif, dan efisien dengan memprioritaskan pada program pengembangan pendidikan dan pelaksanaan Tridharma. Perubahan organisasi yang sangat cepat dan dinamis juga menjadi tantangan tersendiri seperti penyederhanaan organisasi, reformasi birokrasi. Di semua lini harus kita cermati dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Tantangan dalam pengelolaan keuangan juga harus dijawab dengan peningkatan kecepatan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan program yang berkualitas dengan tetap taat azas dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Bagi yang belum BLU, silahkan optimis untuk jadi BLU, dan bagi yang sudah BLU agar harus ditingkatkan maturitasnya. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kreativitas dan keberanian dalam melakukan inovasi serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Peningkatan sumber daya manusia yang sudah ada dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, mendorong peningkatan kinerja melalui reward dan punishment, serta diperkuat dengan internalisasi etika dan perilaku sesuai dengan kode etik ASN dan disiplin PNS. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Saya berharap saudara dapat bersinergi dengan seluruh jajaran dalam melaksanakan roda kepemimpinan Poltekkes untuk membawa Poltekkes Kemenkes Jambi eksis di kancah nasional dan internasional. Kepada pejabat lama, kami atas nama pemerintah dan pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas loyalitas saudara selama ini dalam membangun Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Semoga pengabdian dan sumbangsi saudara mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas kita dalam rangka mengabdikan kepada bangsa, negara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya pelantikan kita pada hari ini merupakan proses yang panjang, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen. Untuk itu kepada teman-teman yang baru dilantik, kami berharap untuk bisa melaksanakan itu. Dan sekali lagi kepada Kando Dindo saya yang kita sama-sama di periode 2018-2022, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan ampunan kalau kami salah dalam memimpin selama ini. Semoga dengan keridhaan itu akan membawa suatu keberkahan bagi kita semua. Dan kepada Wadir 1, karena kita sudah komitmen pada masa kepemimpinan kita terdekat, kita ingin prestasi, ya. Untuk itu kepada Pak Farul Rozi kami berharap yang pertama yang harus saudara siapkan dari sekarang, kualitas uji kompetensi kita harus 100%. Kemudian yang kedua, seminar internasional harus digiatkan lebih banyak lagi. Kemudian akreditasi prodi kita harus unggul. Dan kita tidak ingin lagi baik atau lebih baik. Kemudian pengembangan prodi yang sudah kita rintis sebanyak 5 prodi dikawal terus. Kemudian pemantapan PUIPK Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, Pak Ozi, silakan dikembangkan lagi. Kemudian one day service yang telah kita canangkan selama ini ya Pak Dalan ya, agar tetap disemangatkan. Kemudian kelas internasional yang sekarang telah kita lakukan agar tetap dikawal. Kemudian kepada pendamping Bu Ayah ya, karena sekarang Pak Ozi sudah pejabat ya, untuk itu tolong dibantu ya, diarahkan. Untuk Ibu tahu kita di Politeknik ini kan pusat Kementerian Kesehatan, sehingga suka tidak suka kita sering bepergian, sehingga Bu Ayah nanti akan sering ditinggal. Jangan jadi masalah ya, kami tidak mau itu mendengar itu. Jadi tolong dibantu ya, jangan nanti ngapu tidak berangkat, orang rumahnya sakit atau orang rumahnya tanda petik lah gitu ya. Jadi tidak bisa, saya tidak mau dengar itu ya, karena bagaimanapun sekali amanah ya amanah ya. Tapi kami yakin dan percaya Ayah juga orang akademik ya, kebetulan juga ASN kita, sehingga tolong dibantu Pak Ujinya ya, sehingga akan berhasil nantinya di kelak ke depan. Yang kedua, Ibu Neta selaku Wadir 2, Ibu ya, yang prioritas kita Ibu adalah masalah sumber daya manusia. Kita saat ini stagnan di lektor, tolong rektor kepala diarahkan teman-teman dicari solusi jalan keluar, sehingga kita berharap di tahun ini akan ada solusi untuk kita. Kemudian sumber daya manusia kita Bu, yang saat ini kita baru 3 orang ya yang S3, dan insya Allah nanti ke depan juga banyak. Itu tolong dimotivasi lagi teman-teman kita yang saat ini sedang kuliah semuanya 31 orang, sehingga kita berharap konon ceritanya, tapi kami tidak ingin karena belum ada tertulis, tahun 2025 ini dosen itu harus S3 kemudian. Jadi mau tidak mau nih Pak Ali, kita harus S3, jadi tolong nanti Bu Neta dikoordinir teman-teman ya, sehingga pada masanya nanti akan bisa kita harapkan. Kemudian dari segi aset nih Bu Neta ya, kita saat ini aset kita sudah banyak, tolong dikelola secara baik. Kemudian kebutuhan prodi ya ditingkatkan, termasuk mulai dari APBN, kemudian cepat tanggap setiap ada permasalahan di prodi atau jurusan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi juga Bu Dirjen sudah menyampaikan realisasi anggaran ya. Jadi tolong dicari solusi, berkoordinasilah dengan Pak Boy ya sebagai Wadir 2 yang lama. Tentu banyak hal-hal yang perlu Ibu koordinasikan ya, termasuk Pak Oji tadi dengan Pak Dahlan selalu koordinasi ya.
Kemudian perencanaan anggaran nih Bu Neta ya dikoordinasikan selalu sehingga anggaran kita lebih efektif, efisien dan bisa digunakan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Kemudian juga penggunaan infrastruktur kita seperti CBT Center yang saat ini telah dirasakan oleh masyarakat Jambi. Insya Allah tahun depan akan kita buat tingkat 3 ya, tolong nanti dikawal. Kemudian pelaksanaan infrastruktur untuk kelas internasional kita jadikan ikon di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Dan kepada Pak Fauzi ya sebagai pendamping beliau, tolong dikawal nih Pak Fauzi ya, Bu Netanya. Dan Pak Fauzi juga kami yakin karena Bapak juga ASN dan sudah paham betul tentang di SD di sumber daya manusia ini. Bu Neta ini nanti akan banyak bepergian nih Pak. Jadi seperti dengan Pak Fauzi tadi, kita tidak ingin dengar, tidak dibolehin Pak Fauzi katanya. Jadi kami tidak ingin dengar. Jadi intinya apa? Tolong dibantu. Karena sekali sudah ditekan fakta integritas, akan selamanya akan harus kita lakukan dengan baik. Kemudian untuk Bu Gusti selaku Wadir 3 Bu, kita MOU kita saat ini baru sebatas nasional sudah MOA, kemudian internasional belum ada konkretnya MOA-nya. Itu tolong Ibu tindak lanjuti ya, sehingga MOA kita dengan luar negeri bisa kita lakukan. Kemudian student of change ya bagi para mahasiswa kita harus Ibu tindak lanjuti. Kemudian juga saat ini 2023 kita ada diblokir ya Pak Kusya 221 juta dana luar negeri, itu tolong Ibu selesaikan dengan Bu Neta nantinya, sehingga kita berharap pada awal atau Februari ini blokir dana ke luar negeri sudah hilang, sehingga kita bisa melaksanakan perjalanan atau MOA dengan luar negeri. Kemudian seminar internasional Bu yang dilaksanakan oleh mahasiswa, Pak Uji oleh ASN, dengan Ibu nanti kami ingin mahasiswa yang melakukan ya, sehingga ini kami yakin Ibu akan bisa. Kemudian rutinitas Ibu mulai dari Spermaru, PKKMB, wisuda ya, kemudian PKN itu sudah rutin. Nah, kualitasnya yang perlu Ibu jajaki untuk wilayah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kemudian penambahan mahasiswa Gakin ya, karena bagaimanapun Gakin adalah sasaran kita yang nanti kesemuanya itu bisa membantu Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Serasa itu saja Bapak Ibu. Kepada Bu Dian ya, kami Bu tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, kami mohon dukungan Ibu karena kami sekarang sudah menjadi Dirjen Nakes, jadi kami banyak Bu semua masuk. Kalau dulu di Ibu Bae, di SDK Bae, sekarang sudah masuk ke Dirjen ke Yankes, sudah masuk ke P2P, sudah masuk ke sekretariat ya, sehingga ini akan lebih berkembang, sehingga apa kegiatan yang di Dinas Kesehatan kami ikut serta Ibu ya, dan alhamdulillah sudah jalan lebih kurang yang konkretnya setahun ini, kemudian dari sebelumnya Ibu sudah jalan. Kepada Pak Ali ya, kita kena soulmate ya Pak Ali ya, kita tetap mendukung, support ya, sehingga apapun kegiatan di Politeknik, apapun bentuk yang konkret di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi ini selalu kita bergandeng tangan Pak ya, termasuk saat ini pelaksanaan P3K ya Pak Lia, kita adalah panitia, saya ketua, Pak Ali wakil Pak ya. Nah, jadi memang begitu adanya sehingga pola-pola ini bisa berjalan terus. Dan juga permohonan maaf kami Bapak Ibu karena pelaksanaan kita sedianya ini di direktorat ya, tapi karena pelaksanaan dari Kasubag Adum dan teman-teman dari kepegawaian ini ada di P3K CBT Center kita, maka pelaksanaan ini dialihkan ke sini. Jadi motifnya itu Bapak Ibu ya, jadi tidak ada indikasi lain, yang hanya ini ingin efektif sehingga Bu Amel, Bu Dina, Pak Kuseli itu bisa kerja juga, yang ini juga jalan lancar. Jadi serangkuh dayung 2388 pulau terdapat. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan kepada Pak Dedi. Kami sangat terima kasih Pak ya, dan kepada teman-teman Gajur ya, sekali lagi segenap pengelola kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Karena info tadi malam ya, Gajur itu katanya dilantik bulan tanggal 14.
Padahal kami ingin tanggal 23, tapi karena kita ikut pimpinan, ya ikut saja ya. Mudah-mudahan nanti kita tunggu info hari ini. Untuk itu juga bersiap-siap sehingga nanti segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Dan kepada PLT, tadi ada Bu Junita, ya, ada Bu Mona, ada Pak Sukri, ada Bu Abesia. Kami ucapkan juga selamat ya. Semoga PLT saudara itu bisa nanti didefinitifkan dan melenceng pula ya. Sudah usulkan, mudah-mudahan itu juga menjadi suatu kepercayaan baik dari kami untuk ibu-ibu ya, tolong dibelo ya, dipelihara dan ditingkatkan kepada untuk kita semua pada masa yang akan datang. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Pembacaan doa. Doa ini dipimpin oleh Bapak Dedi Trisma SHI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Majelis Islam, Presiden dan dapat mensuarakan. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa sana'an laka ya rabbal rahman. Antal mad'u bi kulli lisan wa antal mujibu fi kulli awan. Salatan wa salaman ala rasulikal burhan. Sayyiduna Muhammadin fasih lisan wa wajihil bayan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dalam tafakur dan syukur kepada, sambungkan kepala dan menadahkan kedua tangan. Izinkan kami untuk memuji keagungan dan kemuliaan-Mu serta berharap berkira. Acara pelantikan yang bersumpah jabatan Wakil Direktur Poltekkes Menkes Jambi pada siang hari ini senantiasa menaungan kasih sayang, bimbingan dan ridho. Kasih sayang yang akan menyitarkan kami akan keagungan dan kebesaran-Mu, bimbingan yang menjadikan hidup kami lebih bermakna dan berarti dalam penilaian-Mu, dan ridho yang akan menjadikan penyebab Engkau masukkan kami ke dalam surga. Dan semoga pejabat nanti kami sumpahnya khusus dan kami semua hadir pada umumnya berikan kekuatan lahir dan batin, kesabaran istiqomahan, melaksanakan tugas yang mulia dengan penuh integritas, profesionalitas, amanah dan bertanggung jawab. Ya Allah, Tuhan pemilik segala kebajikan, kami sadar bahwa jabatan ini pada hakikatnya adalah anugerah dan amanah yang harus tunaikan dengan baik tidak hanya kepada manusia, tapi juga mengandung pengabdian ibadah kepada, agar dengan nama itu Engkau nilai kualitas pengabdian keimanan kami, karena Engkau Maha melihat siapa yang paling baik amal dan perbuatan, Maha mengetahui siapa yang paling pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau beri. Karena itu ya Rabbana, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk membantu tugas-tugas mulia, kekuatan iman untuk menghadapi cobaan dan menghindari godaan. Bimbing kami untuk selalu istiqomah mengabdi jalan yang lurus,
jalan orang-orang yang memberikan kenikmatan dan kemuliaan atas mereka, bukan jalan orang-orang tersesat, jalan lagi mendapat murka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, penyerahan surat pelaksanaan tugas PLT Ketua Jurusan Keperawatan Ibu Junita SPD MKes, PLT Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Ibu Mona Lisa SKep Nurse MKep, PLT Ketua Prodi D3 Keperawatan Bapak Muhammad Syukri SKep Nurse MKep, PLT Ketua Prodi Promosi Kesehatan Ibu Abesia SKM MKep. Kepada Bapak Direktur untuk menyerahkan surat pelaksanaan tugas. Bapak Ibu dipersilakan untuk berfoto bersama. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat. Demikianlah acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi periode 2022-2026. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami sampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan acara terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, serta foto bersama. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Bapak Direktur, kemudian diikuti oleh para tamu undangan lainnya. Siang hari makan wajib, makan bersama dengan kekasih. Cukup sekian acara pada siang hari ini. Saya dan tim kepegawaian ucapkan terima kasih.